Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun bertemu dalam dunia digital ya. Eh, untuk pelajaran prakarya akan bertemu lagi dengan Bapak ya. Kita dulu mungkin bertemu di kelas 7 ya, dan kemarin kalian di kelas 8 diajar oleh Pak Apep. Nah, untuk kelas 9 kita akan belajar lagi dengan Bapak di pelajaran prakarya. Dan materi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah kerajinan dari bahan keras. Karena ada beberapa aspek dari prakarya, itu ada kerajinan, ada pengolahan, ada rekayasa, dan juga budidaya. Dan mungkin akan Bapak sesuaikan dengan apa yang terjadi saat ini, atau misalkan yang cocok untuk pembelajaran saat ini. Di masa pandemi ini Bapak akan mengambil yaitu dari kerajinan bahan keras. Nah, mungkin di kelas 8 kalian juga sudah belajar dengan Pak Pep ya dari kerajinan, ataupun di kelas 7. Di kelas 7 juga ada kan ya kerajinan bahan lunak. Nah, di kelas 9-nya kita belajar dari bahan keras. Oke, kita lanjut saja. Ya. Apa itu produk kerajinan bahan keras? Kerajinan bahan keras yaitu produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bertekstur keras ya. Jadi contohnya mungkin dari batu-batuan, kayu-kayuan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbahan keras itu disebut dari kerajinan bahan keras. Itu ya, mungkin kalian juga bisa membedakan apa itu kerajinan bahan keras dan kerajinan bahan lunak. Nah, bahan keras yang digunakan itu ada dua sumbernya. Ya, yang pertama ada sumber alami, dan yang kedua ada sumber bahan keras buatan. Apa itu bahan keras alami? Bahan keras alami adalah bahan keras yang diperoleh dari sekitar dan kondisi fisiknya yang keras. Contoh, misalkan dari kayu, bambu, batu, atau misalkan koran, ya, atau kertas. Kenapa kertas? Karena kan kertas juga itu dari bahan alam, tapi kita bisa daur ulang menjadi bubur kertas, dikeringkan sehingga dia bisa keras ya, menjadi keras, jadi kita bisa gunakan sebagai bahan kerajinan. Yang selanjutnya adalah bahan buatan. Nah, ini bahan buatan itu bisa banyak ya. Biasanya bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat membuat barang kerajinan seperti jenis logam dan fiberglass. Nah, kalau logam itu kan bukan biasanya dari batu-batuan atau dari bahan logam seperti kaca atau perunggu, timah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang buatan. Nah, yang sering kita gunakan dalam kerajinan bahan keras yang bersumber dari buatan itu biasanya dari kaca dan juga fiberglass. Banyak juga sih yang logam seperti timah, kuningan, tembaga ya. Nah, itu biasa juga digunakan. Oke. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya, fungsi produk kerajinan dari bahan keras itu ada dua ya. Bahan bisa pakai dan benda bisa pakai dan benda hias. Apa yang dimaksud dengan bahan bisa pakai? Ya, maksudnya itu adalah bahan kerajinan atau karya dari kerajinan bahan keras yang diciptakan untuk digunakan atau mengutamakan fungsi unsur keindahannya sebagai pendukung. Contohnya misalkan peralatan rumah tangga. Nah, itu kan kita
dipakai atau digunakan. Jadi unsur keindahannya itu sebagai pendukung atau di nomor dua kan lah ya. Itu. Jadi yang diutamakan adalah dari fungsinya atau dari kegunaannya itu. Itu maksudnya dari benda pakai. Sedangkan dari benda hias yaitu karya kerajinan dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Contohnya kan seperti patung, lukisan. Nah, itu kan benda hias ya atau pajangan atau pot bunga, vas bunga. Itu kan dari bahan keras dari keramik juga gitu ya. Atau kalau benda hias lebih menonjolkan keindahan atau aspek kegunaan sebagai fungsinya ya. Nah, itu benda hias sebagai pajangan atau hiasan. Jadi dia tidak mengutamakan fungsi ya, tapi keindahan yang diutamakan. Oke. Selanjutnya adalah unsur estetika dan agronomis produk kerajinan bahan keras. Sentuhan estetik penting untuk mewujudkan kerajinan atraktif dan ekonomis. Karya kerajinan harus mempunyai nilai ergonomis atau kenyamanan, keamanan, dan keindahan atau estetika. Nah, jadi sebuah kerajinan itu tidak asal ya, tapi dia harus mempunyai kelebihan. Salah satunya yaitu tadi dari mempunyai nilai ergonomis, yaitu contohnya kenyamanan. Apakah benda itu yang tadi kita bahas ya, tentang mengutamakan benda pakai yang dipakai sehari-hari misalkan. Nah, itu apakah mempunyai kenyamanan dalam pemakaiannya atau keamanan dalam pemakaiannya karena kan dipakai sehari-hari. Nah, dan yang kedua juga dia mempunyai keindahan selain dia mempunyai kegunaan, fungsi yang bisa kita gunakan, dia juga mempunyai nilai keindahan. Gitu. Yang selanjutnya adalah motifnya nih. Motif ragam hias berbentuk kerajinan dari bahan keras. Nah, di Indonesia itu banyak sekali ya daerah-daerah yang mempunyai khas-khas kerajinannya. Contohnya misalkan dari Jepara. Jepara terkenal dengan pahatan kayunya. Dari Yogyakarta terkenal dengan pahatan batunya. Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan lain sebagainya. Itu masih banyak yang lainnya. Contoh motif-motif khas dari daerah masing-masing. Kita harus bersyukur hidup di Indonesia yang mempunyai beragam budaya, beragam juga kerajinannya yang bisa kita tiru, bisa kita kembangkan. Itu. Selanjutnya ada teknik pembuatannya. Nah, teknik pembuatan kerajinan dari bahan keras itu ada yang bisa dicor atau teknik cor, cetak, tuang. Ada juga ada ketika kebudayaan perunggu masuk ke Indonesia berupa benda kerajinan perunggu atau gendering perunggu, kampak, bejana, atau perhiasan. Selain itu ada juga yang dipahat, diukir, dan juga dianyam. Ada juga ya yang dianyam. Gitu. Selanjutnya, nah ini kita menelusuri contoh-contoh aneka produk kerajinan dari bahan keras. Yang pertama ada kerajinan logam, bahan yang digunakan seperti besi, perunggu, emas, perak, dan lain sebagainya. Biasanya yang digunakan adalah teknik sistem cor, ukir, atau tempa. Ya. Digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris, gelas, kap lampu, wadah, piala, atau simbol kejuaraan. Sifatnya keras, bisa dibakar, atau pemanasan harus ditempa. Ini contoh. Ya. Ini misalkan hiasan rumah atau ini dari perunggu bisa atau dari kuningan ya. Ini biasanya dari cenderamata ya, atau pin dan lain sebagainya. Ini hiasan ruangan biasanya atau lampu bisa ditempel di sana atau untuk lilin. Selanjutnya ada kerajinan dari kayu.
Hutan yang tersebar di kita ya di Indonesia itu sangat luas, sangat banyak. Tentu mempunyai beberapa jenis-jenis kayu yang bisa digunakan untuk kerajinan. Nah, biasanya kayu ini digunakan sebagai bahan kerajinan dengan teknik ukir ya, atau ukir atau apa ya? Ukir itu membuang sebagian dari bahan baku kerajinan tersebut. Contohnya misalkan jenis kayu yang bisa digunakan sebagai bahan kerajinan yaitu jati, mahoni, ya, sawo, nangka, pinus dan lain sebagainya. Tuh, biasanya yang digunakan adalah ada yang bertekstur keras, ada juga yang kenapa yang bertekstur keras supaya dia awet atau tahan lama. Ada juga yang bertekstur alot gitu ya. Nah, supaya si bahannya itu dia bisa tahan lama. Karena kan ya kalau yang lunak itu tidak tahan lama. Nah, ini contohnya ya. Biasanya ini untuk kerajinan. Nah, ini juga dia bisa pakai ya, bahan pakai. Biasanya nampan. Nah, ini nampan dari kayu bisa digunakan juga sebagai bahan kerajinan yang sehari-hari yang ada di dapur kalian ya. Selanjutnya ada kerajinan dari bambu. Hampir sama ya kalau kerajinan dari bambu itu, cuman dia hanya beda dari teknik pembuatannya. Kalau teknik kayu itu diukir biasanya atau dipahat, biasanya kalau bambu kebanyakannya itu adalah tekniknya ditempel atau dianyam biasanya bambu, ataupun juga ada teknik disambung. Contohnya ini ya. Nah, ini ditempel, kalau ini dianyam, ini juga ada yang ditempel juga disambung. Ini untuk peralatan dapur ya. Ini untuk wadah pensil. Kalian juga bisa buat nanti di rumah ya. Ini bisa kalau orang Sunda katanya boboko ya. Eh, Mungkin di rumah kalian juga ada. Nah, biasanya ini di kampung-kampung masih digunakan. Kalau sekarang di kota jarang ya, karena sudah ada mesin penanak nasi. Oke, selanjutnya kerajinan dari rotan. Nah, hampir sama dengan bambu. Kalau rotan ini biasanya kerajinannya di anyam, kebanyakannya di anyam. Biasanya digunakan untuk meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada tempat baju ya, baju kotor. Ini ada tempat surat atau tempat buku, penyimpanan buku. Contoh dari kerajinan bahan rotan. Yang selanjutnya ada kerajinan bahan batu. Nah, di Indonesia kita tahu ya banyak daerah-daerah yang budayanya eh, atau dulunya itu dari keturunannya umat Buddha. Nah, umat Buddha itu dia cenderung menggunakan patung-patung ya. Nah, patungnya itu kan terbuatnya dari batu. Nah, ini banyak ditemukan di Indonesia. Misalkan di daerah Jawa ya, di Borobudur. Nah, itu contohnya kerajinan batu. Sifatnya itu ada yang batu keras, ada juga yang batu lunak. Biasanya kalau batu hitam itu keras, kalau batu yang pedas atau yang bukan lunak ya, pedas gitu ya. Jadi istilahnya itu tidak terlalu keras. Nah, biasanya dia berwarnanya putih atau kecoklatan. Biasanya untuk kalau hiasan batu itu untuk dekorasi ya, biasanya atau hias. Nah, contohnya ini ada patung-patung ya, ada juga untuk hiasan liontin dan lain sebagainya, ada juga untuk uh, alat perkakas dapur gitu. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada kerajinan kaca serat atau fiberglass. Serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis, dipintal atau ditenun sampai
siap pakai itu fiberglass. Ini sifatnya bisa digunakan pada mobil, biasanya kapal atau agen penguat. Kerajinan fiberglass membutuhkan campuran, biasanya sama resin ya. Pembuatannya biasanya menggunakan tambahan resin sebagai bahan dasar atau perekatnya, atau minyak bumi atau residu. Nah, ini sifatnya biasanya padat, keras, dan mengkilat ya. Ini contohnya ya. Nah, ini bahannya, bahan fiberglass, ini serat fiber, biasanya juga digunakan bisa untuk tong sampah. Nah, ini bisa juga dari serat fiber yang dihaluskan atau yang dicairkan, bisa fiber ya. Nah, ini tong sampah berasal dari serat fiber gini dicampur dengan resin. Ada juga pembuatan perahu atau kapal seperti itu. Nah, kesimpulannya, anak-anakku sekalian, kerajinan bahan keras terdiri dari dua ya. Yang pertama, bahan keras alami dan juga bahan keras buatan. Kalau alami itu yang pure dari alam, contohnya kayu, batu, bambu, rotan, dan lain sebagainya. Kalau bahan keras buatan itu biasanya terbuat dari logam-logam mulia atau logam biasa ya. Contohnya misalkan ada kaca, ada timah, ada tembaga, ada fiberglass, dan lain sebagainya. Lalu kerajinan bahan keras juga mempunyai dua aspek, yaitu pertama dia sebagai benda pakai dan juga benda hias. Maksudnya benda pakai itu benda yang atau kerajinan yang mengutamakan fungsi atau kegunaannya. Sedangkan benda hias adalah kerajinan yang mengutamakan dari keindahan karena dijadikan sebagai hiasan biasanya. Nah, kerajinan bahan keras juga memiliki beberapa macam motif ya, berdasarkan daerahnya masing-masing. Misalkan dari Jepara, dari Bari, Cirebon, Kalimantan, Padang, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak di Indonesia. Nah, itu mungkin anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan dari video pemaparan bahan keras ini atau kerajinan bahan keras. Mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas, media yang terbatas, kalian bisa mengerti, bisa paham, sehingga bisa mempelajari. Kalian juga bisa lebih mendalami tentang materi ini. Kalian bisa bisa baca buku di buku paket yang sudah disebarkan oleh sekolah ya. Silahkan dibaca di sana supaya kalian lebih bisa memahami. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Atas perhatiannya dan kesediaannya, Bapak ucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.